Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Silpa Wulandari dengan NIM 22106111200007 dari Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat. Adanya saya di sini ingin menjelaskan tentang makalah yang berjudul Perkiraan Dampak Penting dan Pengelolaannya pada Lingkungan Sosial dan Ekonomi. Makalah ini membahas pentingnya memahami dan mengelola dampak sosial dan ekonomi dari proyek pembangunan. Analisis mengenai dampak lingkungan menjadi alat krusial dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proyek-proyek pembangunan. Fokus utama adalah pada pengukuran besaran dampak, klasifikasi dampak penting, serta evaluasi dan rencana pengelolaan dampak pada lingkungan sosial dan ekonomi. Pembahasan pertama mengenai pengukuran besaran dampak sosial dan ekonomi. Pengukuran dampak sosial dan ekonomi merupakan langkah kritis dalam memastikan efek suatu proyek dapat dipantau dan dikelola dengan baik. Metode pengukuran yang digunakan terdiri dari survei kuantitatif dan kualitatif. Survei kuantitatif bertujuan mengumpulkan data numerik dari sampel populasi melalui kuesioner. Data ini mencakup indikator sosial ekonomi seperti pendapatan rata-rata, pengeluaran rumah tangga, status pendidikan, dan akses layanan kesehatan. Survei kuantitatif dilakukan melalui wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus untuk memahami persepsi masyarakat dan dampak sosial yang lebih mendalam. Perakiraan besaran dampak. Besaran dampak dihitung sebagai selisih antara kondisi lingkungan hidup dengan dan tanpa proyek. Rumusnya adalah KLP dikurang KLO, di mana KLP adalah nilai parameter lingkungan hidup dengan proyek, dan KLO adalah nilai tanpa proyek. Metode perakiraan dampak meliputi metode formal matematis, metode analogi, dan metode lainnya. Skala kualitas lingkungan ditampilkan dalam skala numerik 1 sampai dengan 5. Kriteria dari sangat buruk hingga sangat baik. Besaran dampak diklasifikasikan dari tidak ada dampak hingga sangat besar, tergantung pada nilai perubahan dampaknya. Berikutnya klasifikasi dampak penting. Klasifikasi dampak penting ada 3, yaitu intensitas, durasi, dan jangkauan. Intensitas dampak menggambarkan seberapa besar perubahan yang dihasilkan oleh suatu proyek. Dalam proyek pembangunan infrastruktur besar seperti bendungan atau jalan tol, sering terjadi perubahan signifikan pada harga barang kebutuhan pokok. Lonjakan harga ini dapat berdampak pada kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan berpotensi menyebabkan ketegangan sosial. Dampak sosial seperti hilangnya lapangan pekerjaan bagi warga lokal juga termasuk dalam kategori dampak dengan intensitas tinggi. Pengurangan kesempatan kerja secara drastis akan mempengaruhi perekonomian lokal dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Durasi dampak menjelaskan lamanya efek dari suatu proyek akan dirasakan. Terbagi menjadi dampak jangka pendek dan jangka panjang. Dampak jangka pendek sering bersifat sementara seperti kemacetan lalu lintas selama tahap konstruksi. Dampak jangka panjang dapat mempengaruhi struktur sosial dan ekonomi masyarakat secara permanen. Jangkauan dampak mengacu pada seberapa luas efek proyek terhadap populasi dan wilayah. Bisa bersifat lokal, regional, atau nasional. Dampak lokal lebih langsung dirasakan masyarakat sekitar proyek, seperti gangguan kebisingan. Titik dampak regional dapat mencakup perubahan pola ekonomi, sementara dampak nasional bisa mempengaruhi kebijakan ekonomi secara luas. Evaluasi dampak. Evaluasi dampak adalah proses penting dalam AMDAL untuk menilai sejauh mana dampak sosial dan ekonomi dapat dipahami dan dikelola. Semua data yang dikumpulkan selama pelaksanaan proyek ditinjau kembali,
termasuk informasi perubahan ekonomi masyarakat, hubungan sosial, dan kualitas hidup. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil yang diperoleh dengan tujuan mitigasi yang telah ditetapkan. Proses ini berfungsi untuk menilai keberhasilan langkah-langkah mitigasi dan mengidentifikasi area yang masih memerlukan perbaikan. Data yang dikumpulkan dan dianalisis menjadi landasan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik di masa depan. Rencana pengelolaan dampak. Rencana pengelolaan dampak adalah dokumen strategis yang menyusun langkah-langkah konkret untuk menangani dampak yang teridentifikasi. Fokus utama meliputi pelatihan keterampilan baru bagi masyarakat lokal, program pelatihan kerja, dan inisiatif kewirausahaan. Rencana ini dirancang berdasarkan data dan informasi yang valid untuk mencakup langkah-langkah yang relevan dan efektif. Keterlibatan masyarakat dalam proses implementasi rencana sangat diperlukan untuk memastikan tindakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan mereka. Pendekatan inklusif ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan sinergi antara proyek dan komunitas lokal. Pemantauan dan evaluasi berkelanjutan merupakan elemen penting dalam menilai keberhasilan rencana pengelolaan dampak. Mekanisme ini memastikan dampak yang terjadi sesuai dengan perkiraan dan memungkinkan penyesuaian strategi jika diperlukan. Proses pemantauan dilakukan melalui pengumpulan data berkala mencakup aspek sosial ekonomi dan lingkungan yang relevan. Evaluasi berkelanjutan memungkinkan identifikasi masalah atau tantangan yang muncul selama pelaksanaan rencana. Jika hasil pemantauan menunjukkan dampak negatif yang tidak terduga, strategi pengelolaan dapat disesuaikan. Dengan demikian, pemantauan dan evaluasi berfungsi sebagai alat pengukuran keberhasilan dan mekanisme adaptasi untuk respon cepat terhadap perubahan kondisi di lapangan. Dari pemaparan tadi dapat disimpulkan bahwa pengukuran besaran dampak dilakukan melalui pengumpulan data sebelum dan sesudah proyek, menggunakan metode survei kuantitatif dan kualitatif. Survei kuantitatif mengumpulkan data numerik melalui kuesioner, sedangkan survei kualitatif seperti wawancara mendalam memberikan wawasan mengenai persepsi masyarakat. Kombinasi kedua metode ini menghasilkan gambaran yang komprehensif tentang dampak yang dihasilkan. 2. Klasifikasi dampak penting ditentukan berdasarkan intensif, durasi, dan jangkauan pengaruhnya. Dampak dianggap penting jika ada perubahan signifikan dalam indikator sosial dan ekonomi, seperti pendapatan masyarakat dan dinamika sosial. Penilaian melibatkan perspektif berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan semua dampak relevan teridentifikasi. 3. Evaluasi dampak bertujuan menilai efektivitas langkah mitigasi dengan membandingkan data yang dikumpulkan dengan tujuan mitigasi. Rencana pengelolaan mencakup strategi untuk menangani dampak yang diidentifikasi, seperti program pelatihan kerja jika terjadi penurunan kesempatan kerja. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan rencana ini penting dan perlu ada mekanisme pemantauan berkelanjutan untuk menyesuaikan rencana sesuai perkembangan di lapangan. Demikian presentasi dari makalah saya yang berjudul Perkiraan Dampak Penting dan Pengelolaannya pada Lingkungan Sosial dan Ekonomi. Saya harap informasi yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.